السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على هذا النبي الكريم، هو إمامنا مجاهدنا قدوتنا رسولنا، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشفت الغمة وجاهد في سبيل جهاده حتى أتاه اليقين. فيا أيها المسلمون ومعاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita bersyukur, memuhasabah, bermunajat, memujinya, memohon pertolongannya, kasih sayangnya, curahan rahmat karunia-Nya atas limpahan nikmat iman, atas limpahan rahmat karunia iman wal Islam, sehingga hingga detik, menit, jam, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tak terasa kita berada di 18 Zulkaadah dan di hari Jumat ini. Semoga hati kita, pikiran kita, hingga lisan kita, dan segala nikmat yang Allah titipkan yang menyertai nafas, detuk jantung kita, tidak ada yang lain kecuali hanya mencari ridha Allah, ibtigha limardatihi wa liwajhihil karim. Berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan adalah utusan Allah. Dialah uswatun hasanah, qudwah. Dialah yang telah menerima wahyu, dialah yang telah menyampaikannya, dialah yang telah membawa risalah dakwah ini. Dan itulah agama Allah al-Islam, yang kata Allah, inna ad-dina 'indallahil Islam. Dan di ayat yang lain kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan tak terasa kita berada di bulan haram, Ashhurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan ada yang terpisah kata Rasulullah, Mudhar, itulah Rajab. Dan saatnya kita menyaksikan para tamu-tamu Allah, yaitu para hujjaj, wafdullah, mereka yang berangsur-angsur, yang saat ini sebahagian besar umat Islam menuju tanah haram, Al-Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Dan di saat ini pula lah kita umat Islam mendengarkan di beberapa negeri, dan terkhusus Palestina, yang terbaru adalah Pakistan, Yaman, dan negeri-negeri yang saat ini terjajah dan dalam kondisi yang menyedihkan, perang yang berkelanjutan. Dan di bulan yang barakah ini pula lah kita akan kedatangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Ma min ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari yang mereka melakukan amal saleh di dalamnya itu paling dicintai kata Allah. Ahab ilallah, itu paling dicintai di sisi Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ayyamul ashar, itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehingga kata sahabat, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, apakah berjihad juga tidak termasuk amal saleh ketika itu ya Rasulullah? Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Pun kalau berjihad termasuk kepada amal saleh yang paling dicintai di 10 hari pertama bulan itu, jihadnya adalah kata Rasul, dia berangkat dengan jiwanya, kemudian dia belanjakan seluruh hartanya, lalu dia tidak lagi kembali kecuali kesyahidan yang dia dapati. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan di bulan Zulqa'dah ini pula lah kita umat Islam berangsur-angsur untuk menyiapkan, terutama mendaftarkan, menyiapkan apa yang Allah titipkan kepada kita, yaitu untuk berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saatnya kita umat Islam, dan di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dari 1446, yang 2 bulan lagi kurang lebih, atau 1 bulan setengah lagi kurang lebih, umat Islam akan berganti tahun dari 1446 ke 1447 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun judul khutbah Jum'ah kali ini adalah hilangnya akidah di era milenial, bahwa kondisi kita umat Islam, sesungguhnya musuh kita negeri-negeri muslim yang terjajah. Alat-alat komunikasi, canggihnya handphone yang ada di tangan kita dan di tangan anak-anak kita saat ini, sesungguhnya adalah bom waktu yang mengikis, yaitu krisis identitas di zaman ini. Hilangnya kepedulian, sedikit yang ingin menceburkan diri mereka, harta mereka, waktu mereka,
yang kita berharap umat Islam secara keseluruhan dan terkhusus siapa saja yang berada di dalam masjid ini saat ini untuk kita tegak bersama-sama dalam kaedah amar ma'ruf nahi munkar. Tontonan-tontonan, tempat-tempat hiburan yang terus menjamur, mal-mal yang berdekatan, kafe-kafe yang saat ini lebih banyak dihuni oleh umat Islam, waktu-waktu yang dihabiskan, belum aurat yang diumbar, iklan-iklan, produk-produk yang semuanya dibumbui dengan auratnya kaum hawa yang ditonton oleh jutaan para pemuda saat ini. Sehingga muncullah kerusakan moral, sehingga larutlah kepribadian, sehingga rusaklah berfikirnya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini disebutkan dalam kitab Ensiklopedi Akhir Zaman karangan Dr. Ahmad Mubayyad, yang kata Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian untuk beramal soleh, istiqomahlah, komitmenlah, pegang eratlah. Ma in tamassaktum bihi malam tadillu abada. Jika kalian pegang itu, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati rasulih, itulah dia Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud Rasulullah? Segera kalian beramal soleh, segera kalian untuk istiqamah dalam agama ini. Kata Rasulullah, akan datang muncul, hadir di rumah-rumah kalian, fitanan, fitnah-fitnah. Ujian-ujian itu akan datang. Kata Rasulullah, kaqat'il lailil muzlim, dia ibarat potongan malam yang sangat gelap. Yusbih mu'minan, yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, yumsi mu'minan, yusbih kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Apa kata ulama hadis? Keterangan hadis ini, ketika itu iman seseorang tidak sampai 24 jam. Tercampur aduknya antara iman dan kufur. Silih bergantinya kepemimpinan, kebijakan, terbuka lebarnya fitnah-fitnah yang sengaja keran-keran maksiat ini didukung, dibela, bahkan orang-orang munafik yang bermunculan, yang berkomentar, bahkan merekalah garda terdepan untuk menjual agama ini. Pembisik-pembisik yang jauh dari agama Allah berada di samping-samping penguasa. Merekalah yang melegalkan kemaksiatan. Dan ketika itu labilnya keimanan. Sholat hanya rutinitas, kata ulama. Hanya untuk memenuhi kewajiban, bukan kebutuhan.
Sampai-sampai kata Rasulullah dalam hadis menguatkan hadis yang tadi. La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta talhaqu qabail. Ada kabilah-kabilah dari umat Islam bil musyrikin. Mereka justru mengidolakan orang-orang musyrik. Figurnya orang-orang musyrik. Wa hatta ya'budul awthan. Sampai-sampai kata Rasulullah, bahkan ada sebahagian yang mereka sembah, yang mereka cium tangannya, yang mereka jadikan fotonya dipajang, bahkan mereka kisahkan di hadapan umat Islam. Padahal mereka adalah pemuja-pemuja paganis, patung-patung yang justru bukan dari kalangan ulama. Sampailah kata Rasulullah, di saat labilnya keimanan, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'inah, dia jual agamanya, bi'aradin minad dunya, hanya untuk mendapatkan serpihan dunia, hanya untuk mendapatkan receh-receh dunia, jabatan, agama digadaikan. Bahkan proyek hingga uang-uang umat Islam hilang entah kemana. Kita dimiskinkan. Maka apa kata ulama? Ada beberapa poin dari hadis ini yang harus kita sikapi. Yang sesungguhnya inilah momen yang baik untuk kita bangkit, untuk kita sadar. Tidak ada kata kecuali harus melawan, membela. Sampai seorang pendiri, bahkan pemimpin Hamas, Al-Qassam, pernah berucap, Zionis Yahudi, innahum la ya'rifuna illa lughatun wahid. Sampai dia berucap, orang-orang Zionis Yahudi ini, mereka tidak pernah mengerti kecuali hanya ada satu bahasa. Itulah dia, bahasa perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah umat Islam digiring ke liang-liang dosa besar. Dirusak akhlaknya. Tontonan-tontonan kepada anak-anak kita. Mereka muncul penyakit seperti yang terjadi penyakit ini di Eropa di tahun 2000-an. Mereka tidak ingin menikah, menunda pernikahan. Ternyata penyakit itu adalah berkeliarannya perzinahan. Tersebarnya perzinahan. Memakan harta anak yatim. Apa kata Rasulullah? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi kalian sesuatu yang nanti akan meluluh lantahkan negeri. Diucap Rasul yang pertama adalah al-isyraq, mewabahnya kesyirikan. Riba, zina, uququl walidain. Dan ini yang pernah kami sampaikan di masjid ini.
kala itu di kajian Ramadan. Banyak hari ini ayah sulit mengendalikan perilaku anaknya. Padahal dialah yang memfasilitasi kemewahan handphone dan waktu yang ada di tangan anak. Tidak sholat, gaul bebas, tidak mau menutup aurat. Uquq, durhaka kepada orang tuanya, hari ini mewabah. Dan inilah target dari musuh-musuh Islam seperti Yahudi Zionis. Di tahun 80-an, klub, bahkan yayasan-yayasan itu dibentuk di setiap negara. Termasuklah program LGBT. Disebut oleh United Nations, dianggarkan sekitar 200 miliar per tahun supaya program ini, aplikasi yang diunduh, komunitas-komunitas yang mereka sebar, sampai mereka ingin melegalkan di tingkat DPR pernikahan sejenis ini, hadir di setiap negeri muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang mereka inginkan? Apa target? Hari ini anggaplah 1 juta masjid Indonesia. Di Riau ada, di Pekanbaru ada 100 masjid paripurna. Saat ini sudah sulit untuk mencari imam, muazzin, jamaah anak muda kita. Maka ini nasihat kepada ayah, nasihat kepada ibu yang hari ini di rumah. Dan bahagialah bagi anak-anak kita yang hari ini masih menjadi emas di pesantrennya, di tempat-tempat tahfiznya. Kelak, wahai anak, engkaulah yang akan mengisi shaf-shaf ini. Ajari anak kalian berkuda, ajari anak kalian memanah, ajari anak kalian berenang. Ternyata hari ini diamalkan oleh orang-orang Cina. Diajari anaknya bela diri kungfu, berenang, bela diri. Tempat-tempat rumah ibadah mereka disulap menjadi latihan-latihan bela diri. Diajarkan anak-anak mereka merakit bom, belajar nuklir, sehingga produk-produk mereka lah yang dipakai di seluruh negeri muslim hari ini. Mana umat Islam? Bayangkan anak-anak yang hari ini kecanduan game online di angka 75% anak negeri muslim di Indonesia ini. Kelak 10 tahun lagi di umur 17 kuliah, mereka lah yang akan menjadi RT, RW, lurah, camat, anggota dewan. Maka bayangkan apa yang akan terjadi. Nanti dialah yang akan memutuskan undang-undang perkara kita di DPR. Itulah keinginan musuh supaya merusak, membuka keran-keran situs-situs porno di negeri kita ini. Yang kedua, pembodohan generasi Islam. Dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari sejarah. Mana anak-anak kita yang tahu siapa Rasulullah? Bagaimana Rasulullah memimpin?
Bahkan di awal bagaimana Rasulullah ketika anak menjadi anak yatim piatu, dia lahir, bahkan dalam kandungan pun ayahnya telah tiada. Lahir di umur 5-6 tahun, ibunya meninggal. 8 tahun kakeknya meninggal. Terus bagaimana nubuahnya, kerasulannya, bagaimana Nabi di medan perangnya, bagaimana Nabi memperjuangkan umatnya, bagaimana sahabat mendakwahkan Islam, bagaimana tabi'in, bagaimana Qadisiyah, bagaimana Konstantinopel yang disebut dalam sejarah Muhammad Al-Fatih, Tariq bin Ziyad, Andalusia, Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan, mengusir penjajah Zionis Yahudi dari Baitul Maqdis ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah ini sengaja dihilangkan dari bangku sekolah kita. Mana bacaan, mana buku yang dibaca sejarah oleh orang tua kita dulu. Pembodohan generasi. Yang terakhir, ulama dibungkam. Sulit untuk berkomentar. Umat Islam, ulamanya diadu domba. Mazhab diadu domba. Afiliasi diadu domba. Partai diadu domba. Hampir hari ini partai-partai itu dipaksa untuk tunduk kepada penguasa, dipaksa untuk mereka hanyut dalam kemaksiatan dan rekayasa musuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan di penghujung khutbah ini kita umat Islam hendaklah kita kompak, ukhuwah. Di hadapan kita ada kurban. Itulah lambang kejayaan dan persatuan umat Islam. Jika di angka 18 juta satu ekor, jika di 10 ekor ada 180 juta. Jika umat Islam se-Indonesia ada 1 juta masjid, ada 180 triliun uang kita umat Islam. Bayangkan 56 juta haji kita berangkat per 250 ribu sekali setahun berangkat dari Indonesia. Maka di angka itu ada kurang lebih 14 hingga 20 triliun sekali berangkat umat Islam se-Indonesia. Ada daftar tunggu kurang lebih 25 hingga 30 tahun dan uangnya 25 juta mengendap di bank. Siapa yang bilang umat Islam miskin? Tapi yang salahnya adalah kita lalai. Karena yang kita pilih memimpin kita, dia bukan paham agama. Dia pakai uang kita. Dia rusak agama kita. Tapi kita tidak sadar sampai saat ini. Mungkin kalau uang zakat, uang kurban, uang masjid 50 juta kali 1 juta masjid, ada 50 triliun di bank disimpan. Tidak akan mungkin ada masjid meminta-minta setiap hari. Ibu-ibu kita harus berjemur di sepanjang jalan. Tidak mungkin anak-anak kita harus berobat ke rumah sakit antri, BPJS dan seterusnya. Tidak akan mungkin anak-anak kita kuliah bayar, kerja mengemis di negeri sendiri. Tapi hari ini siapa yang mengendalikan keuangan umat Islam? Berarti bukan umat Islam. Pikirkan, camkan, berdoalah
kuatkan keluarga kita, hadirkan anak-anak kita, bukan hanya sekedar hebat dalam akademisnya, tapi dia adalah calon pemimpin, dan yang kelak dialah yang akan membuka dan menjayakan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyukru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah wa nusalli wa nusallim ala habibil mustafa rasulul mujtaba wan nabiyul haqq arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Qala ta'ala inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa nad'u Allah asa yakuna hadhihi as-sa'a mustajabatan lana. Allahumma ighfir lana dhunubana wansurna man 'adana wahhid sufufana ya rab. Allahumma wahhid sufufal muslimin khasatan fi biladina Indonesia. Allahumma ij'al auladana salihin qa'imin. Allahumma ij'al auladana salihin. Allahumma ij'alhum muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum. Ashkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu fadli yu'tikum. La dzikrullahi akbar.